Shalom saudara, apa kabar? Haleluya, puji Tuhan. Saya mengharapkan kita semua dalam keadaan sehat dan baik, karena Tuhan sangat baik bagi kita. Mari saudara, kita akan masuk dalam ibadah. Sebelumnya kita akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, beserta isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang luar biasa, yang boleh tercurah atas kami semua. Hari ini kami kembali datang kepada Tuhan. Kami ingin beribadah kepada Tuhan. Sebelum kami lebih jauh melanjutkan dan melakukan segala kegiatan ibadah kami tahu kami butuh Tuhan, karena kami beribadah kepada Tuhan yang hidup. Oleh sebab itu kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami, hadir di tengah-tengah keluarga-keluarga di rumah mereka masing-masing. Tuhan mengurapi kami semua yang beribadah pada pagi hari ini. Urapan kuasa Roh Kudus mengurapi kami semua. Terlebih hamba-hamba Tuhan yang akan melayani Tuhan, baik yang akan memimpin pujian, yang memainkan musik, yang mengoperasikan multimedia, sound system, semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga pelayanan kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, mereka di rumah mereka masing-masing, mereka juga sama-sama diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami awal, pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Puji Tuhan, kita mau masuk ke hadiratnya Tuhan. Kita mau katakan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Berkat kasih setiamu Tuhan nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu Tuhan. Bersyukur kepadamu Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami naikkan syukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai, kita datang ke bait-Nya Tuhan. Haleluya. Mari kita datang dengan hati bersyukur, kita masuk ke dalam pelataran-Nya Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersukacita, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, hey, akan bersorak-sorai
Tuhan karena kasih-Nya tak berkesudahan. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Mari sama-sama kita katakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, 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 na na na. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, saya persilakan duduk kembali. Mari kita menyambut firman Tuhan. Kita mau angkat pujian Tuhan tahu. Saat kita minta, Tuhan dengar. Saat kita percaya, Tuhan bekerja.
kasih tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Terima kasih. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata, janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Shalom, selamat pagi jemaat Elohim yang diberkati Tuhan. Apa kabar? Hari ini kita jumpa lagi di dalam firman Tuhan dan saya percaya semua dalam keadaan sehat dan diberkati. Haleluya. Bapak Ibu yang kekasih, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur
karena hari ini kami boleh diberi waktu kesempatan untuk kami diberkati dengan firman-Mu. Tuhan, nyatakanlah isi hati-Mu buat kami semuanya. Nyatakanlah apa yang Tuhan mau pada pagi hari ini. Kami siap membuka hati kami untuk diajar, untuk dididik, untuk dinyatakan kesalahan kami, dan bahkan ditunjukkan apa yang benar menurut firman. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami doa dengan ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita membaca di dalam Efesus 2 ayat 22 sampai dengan ayat 28. Saya bacakan buat kita semua. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, keluarga ini adalah sesuatu yang sangat penting di mata Tuhan. Karena keluarga ini adalah sesuatu yang dibentuk oleh Tuhan sebagai lembaga yang pertama kali, yaitu Adam dan Hawa. Ya, jadi bukan kita yang membentuk keluarga, tapi Tuhan sendiri yang membentuk keluarga melalui keluarga yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Itulah sebabnya mujizat pertama pun yang dilakukan oleh Kristus di muka bumi ini bukan orang mati bangkit, bukan orang lumpuh berjalan, bukan orang kusta sembuh, bukan, tapi air menjadi anggur di pesta di Kana. Itulah sebabnya maka keluarga ini sesuatu yang Allah sangat sayang. Ya. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, apa yang Tuhan suka, apa yang paling Tuhan sayang, itu juga yang paling setan benci. Kalau Tuhan sayang keluarga, setan benci sama keluarga. Itulah sebabnya dia mau hancurkan keluarga. Itulah sebabnya keluarga-keluarga diserang oleh setan supaya hancur berantakan. Suami pecah dengan istri, istri pecah dengan suami, dan anak-anak berantakan kemana-mana. Karena waktu keluarga pecah, korbannya banyak. Istri korban, suami korban, anak-anak korban. Makanya kita banyak lihat keluarga yang pecah, anak-anaknya menjadi anak-anak yang fatherless. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan kriminal di masa muda, hamil di luar nikah, dan lain sebagainya. Karena tidak ada yang bimbing. Ayahnya nggak tahu, nggak jelas kemana, mamanya nggak jelas kemana, karena keluarga ini pecah. Oleh sebab itu pagi hari ini kita mau belajar dari firman. Apa sih sebetulnya yang Tuhan mau supaya keluarga-keluarga ini hidupnya dalam berkat Tuhan? Ya. Nah, barusan kita sudah baca di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 28 bahwa satu tatanan keluarga yang diberkati Tuhan adalah cuma dua. Ya. Yang pertama, istri tunduklah kepada suami. Dan yang kedua, suami kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri.
Seperti Kristus mengasihi jemaatnya, seperti itulah suami mengasihi istrinya. Kita bisa punya dua cara untuk mengelola keluarga atau rumah tangga. Yang pertama, dengan cara kita. My way, ya, kata lagu. Atau dengan cara Tuhan, your way. Banyak rumah tangga yang dikelola dengan caranya sendiri, dengan hikmatnya sendiri, nggak bisa berjalan dengan baik. Banyak suami-suami kepahitan sama istrinya, banyak istri-istri kepahitan sama suaminya. Begitu banyak Bapak Ibu. Bahkan anak-anak kepahitan sama orang tuanya. Dan ini karena dikelola dengan caranya sendiri. Tapi kalau kita mau lihat bagaimana cara Allah mengelola rumah tangga, yang barusan kita bilang, istri tunduk pada suami, suami mengasihi istri. Saya percaya bahwa keluarga ini akan menjadi keluarga yang hidupnya mengalami berkat Tuhan. Saudara, ada analogi sebagai berikut, ya, bahwa usaha, pekerjaan, bisnis, bahkan pelayanan itu adalah bola karet. Kalau dia jatuh, ya, satu saat kalau dikelola dengan baik dia akan bangkit kembali. Tapi kalau keluarga itu seperti bola kristal. Begitu dia jatuh, dia akan pecah berantakan. Dan it will not be the same any longer. Nggak akan pernah sama lagi Bapak Ibu. Saya percaya begini ya, orang nggak akan pernah dikatakan sukses. Suami nggak akan pernah dikatakan sukses, sekalipun bisnisnya hebat, ya uangnya banyak, depositonya triliunan, bisnisnya di mana-mana, perusahaannya di mana-mana. Kalau keluarga nggak sukses, saya percaya you are not success. Kalau istrimu nggak bahagia, anakmu nggak bahagia, sekalipun kau berkata bahwa hidupmu diberkati dengan bisnis yang sukses, engkau tidak sukses. Karena sukses itu adalah bagaimana engkau mengelola rumah tanggamu sehingga istrimu bahagia, anak-anakmu bahagia, engkau bahagia, maka bisnismu juga bisa sukses dan bahagia. Itu semua nggak akan jadi sia-sia. Haleluya. Nah, kita kembali kepada dua poin yang diajarkan oleh firman kepada kita. Yang pertama, istri tunduk pada suami. Ya. Ini terdengarnya mudah, tapi nggak sederhana Bapak Ibu. Karena nggak mudah untuk dilakukan. Mudah dilakukan kalau suamimu baik, suamimu orang yang nggak macam-macam. Tapi kalau suamimu orangnya keras, kasar, kejam, suamimu nggak pengertian, nggak mudah loh untuk tunduk pada suami. Ya. Nah, bagaimana caranya istri bisa tunduk kepada suami? Balik kepada firman. Istri tunduk kepada suami sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Dalam apa? Dalam segala sesuatu. Jadi artinya begini Bapak Ibu, bahwa istri tunduk kepada suami itu bukannya atas dasar bahwa suami itu harus memang harus ditundukin, bukan. Tapi atas dasar perintah firman bahwa istri harus tunduk kepada suami. Apa artinya tunduk? Tunduk itu artinya sederhana Bapak Ibu. Tunduk itu artinya merendahkan hati di hadapan suami, bukan merendahkan diri. Tunduk itu bukan berarti martabat istri itu lebih rendah daripada suami, bukan. Itu sejajar dengan suami. Tunduk itu artinya menolong suami di dalam kelemahannya. Bukankah suami ada kelemahannya? Sehebat-hebatnya dia pasti ada kelemahannya. Amin. Iya. Nggak ada suami yang sempurna, nggak ada suami yang perfect. Ya, dia pasti ada kekurangannya. Walaupun suamimu pintar, hebat, cerdas, kaya, tampan, dia pasti ada kelemahannya. Seperti engkau juga ada kelemahannya. Ya.
Bagaimana caranya supaya istri tunduk kepada suami? Yang pertama, tetap bersyukur dalam segala keadaan. Ya, saya katakan tadi bahwa tidak mudah untuk bersyukur dalam segala keadaan. Kalau suamimu baik, suamimu sayang kamu, mengasihi kamu, itu mungkin mudah, ya. Tapi kalau tingkahnya nggak jelas, kasar dan sebagainya, engkau nggak mudah untuk tetap bersyukur dalam segala keadaan. Tapi saya mau katakan bahwa tetap bersyukur dalam segala keadaan itu akan membuat keadaanmu jauh lebih baik. Ya, bukankah Allah katakan, firman katakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, ya, mengucap syukur dalam segala sesuatu, itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Ya. Dan Alkitab juga ajarkan kepada kita bahwa suami yang tidak mengenal Tuhan, suami yang kasar akan dimenangkan oleh istrinya tanpa perkataan. Artinya suami bisa melihat perbuatan istrinya yang saleh dan memuliakan Tuhan, dan hidupnya akan diubahkan. Ya, kalau saudara mengaminkan hal itu, saya percaya sekalipun suamimu hari ini susah diatur dan sebagainya, kalau engkau hidup saleh di hadapan Tuhan, doa orang benar pasti besar kuasanya. Yang kedua, bagaimana engkau bisa tetap tunduk pada suami? Yang kedua, tetap sabar dan tetap setia. Sabar dan setia itu artinya apa? Tetap memberi pengampunan kepada suamimu, apapun yang dia lakukannya. Engkau menolong suamimu dalam kelemahannya. Kalau dia berbuat salah, kau tetap setia dan tetap sabar. Belajar mengampuni itu tidak mudah, Bapak Ibu. Belajar mengampuni itu perlu latihan. Belajar mengampuni itu perlu korban. Ya. Tapi itu yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Wanita itu makhluk halus, tapi bukan setan. Artinya apa? Perasaannya halus, nyimpennya lama, nyimpennya cepet, seperti spons, ya, ditetesin air, nyimpennya cepet, ya, nyerapnya cepet, nyimpennya lama. Ya, sementara laki-laki gampang berkata, gampang salah, gampang minta maaf, gampang lupa. Ya, jadi ada dua nature yang berbeda di dalam istri dan suami, pria dan wanita. Tidak ada rumah tangga yang tidak pernah luka. Tapi setiap rumah tangga kalau mau merendahkan diri, mau ikut tuntunan Tuhan, saya percaya rumah tangga pasti akan terus dipulihkan. Untuk suami-suami, Alkitab katakan, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Suami dapat perintah dari Tuhan, kasihi istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, bagaimana cara Kristus mengasihi jemaat? Mengasihi apa adanya. Ya. Emang saudara kira jemaat banyak yang saleh? No, mereka juga banyak yang berdosa. Ya. Tapi lihat, apapun yang dilakukan mereka, Kristus tetap mengasihi. Demikian juga suami dengan istri. Suami harus mengasihi istri apa adanya. Antara cinta dan kasih itu beda. Kalau saya suka konseling pernikahan, kalau saya suka tanya sama anak didik saya, anak rohani saya yang lagi dimentorin konseling pernikahan, kamu menikah dasarnya apa? Oh, saya cinta, Om. Oh, bagus. Ya, tapi salah. Ya, kenapa salah? Karena cinta itu bisa luntur. Ya, rata-rata cinta itu let's say 4-5 tahun luntur. Ya, tapi kasih nggak pernah luntur. Kenapa? Cinta itu dasarnya karena aku mencintai kamu karena kamu cantik, karena kamu seksi, karena kamu baik, karena kamu kaya, karena. Ya. Tapi kasih itu beda. Aku mengasihi kamu walaupun kamu
nggak baik, walaupun kamu jahat, walaupun kamu nggak mengasihi saya, walaupun kamu miskin, walaupun kamu udah gemuk, walaupun ya. Kristus mengasihi jemaatnya kan seperti itu. Sekalipun jemaatnya ini bandel, nakal, hidup dalam dosa, ya, hidup dalam menyakiti hati Tuhan, Kristus tetap mengasihi, makanya dia mau mati buat kita. Ya. Apa arti mengasihi suami? Menempatkan istri di tempat yang Tuhan mau. Artinya kau harus menghormati dia. Dia harus lebih penting daripada teman-temanmu. Dia harus lebih penting daripada bisnismu. Dia harus lebih penting dari pekerjaanmu, bahkan dari pelayananmu. Itu namanya mengasihi istri. Ya. Apalagi mengasihi istri. Bagian yang tersulit dalam mengasihi istri adalah apa? Memahami. Sebab tidak mudah bagi seorang suami untuk memahami istrinya. Wanita itu kan terkenal sulit dipahami, Bapak Ibu. Ya. Dia bisa cari baju keliling 2 mall belum tentu ketemu. Ya. Dan akhirnya dia dapat baju di mall yang pertama. Ya. Kalau dia belanja, dia mau beli sabun, masuk ke mall atau ke supermarket bukannya beli sabun. Ya. Tapi dia beli macam-macam sampai supermarket udah mau tutup baru dia beli sabun. Nah, itu wanita. Ya, kau harus memahami sampai sekecil-kecil itu, dan memang nature-nya begitu. Dari sononya nggak diambil untung. Ya. Itulah sebabnya pria harus belajar memahami. Untuk memahami, untuk mengasihi istri itu kita mesti punya beberapa cara, beberapa tips. Yang pertama, engkau harus banyak doa, engkau harus hidup dalam doa. Kenapa? Karena doa itu membuat kita punya kesabaran, kekuatan, ketekunan. Roh Kudus mampukan kita untuk melakukan hal yang kita tidak mampu. Cuman masalahnya begini, yang sering berdoa itu bukan wanita, bukan pria, tapi wanita. Coba lihat, kalau misalnya ada persekutuan doa tengah minggu, coba hitung. Yang paling banyak hadir itu bukan pria, wanita. Prianya kemana? Nggak tahu, nggak jelas. Alasannya apa? Sibuk pekerjaan, pulang malam, dan lain sebagainya. Ya. Dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Dan setan tahu persis masalah itu. Ya. Setan tahu persis begini ya. Doa pria itu lebih ampuh daripada doa wanita. Ya. Kenapa? Kita bilang begini, kepala pria itu adalah Kristus. Kita baca ini, kita baca 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, kepala dari Kristus ialah Allah. Laki-laki ini kepalanya Kristus. Wanita ini kepalanya laki-laki. Kalau laki-laki berdoa nempel sama kepala, sama Kristus, Bapak Ibu, apa yang dia doakan akan nempel sama dia. Ya. Kalau laki-laki berdoa sama Kristus, wanita dan anak-anak dapat dampaknya. Waktu laki-laki hidup saleh, hidup takut akan Tuhan, maka kita bilang, istri anak-anakmu seperti pohon tunas, pohon zaitun di sekeliling meja makanmu. Wow. Ya. Dan laki-laki itu sebagai imam bertanggung jawab atas keluarganya. Ya. Saya mau tanya, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, makan buah yang dilarang Tuhan untuk dimakan, yang pertama makan buah duluan siapa? Yang pertama bujuk makan buah duluan siapa? Hawa. Yang dicari Tuhan siapa? Adam. Ya, Tuhan gak cari Hawa loh. Ya. Kita gak pernah lihat di Alkitab bahwa Hawa, di mana kamu? Kenapa kamu bujuk Adam makan buah itu? No.
Tapi Tuhan cari Adam. Tuhan katakan, Adam, di mana kamu? Kenapa kamu makan buah yang aku bilang jangan dimakan? Ya. Jadi jangan pernah salahin istrimu dan anakmu. Kau harus bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Ya, bagaimana engkau bertanggung jawab atas keluargamu, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa yang harus suami lakukan untuk bisa mengasihi istri? Yang kedua, pegang komitmen pernikahan. Pegang komitmen pernikahan. Ya. Ada persoalan, pegang komitmen pernikahan, bahwa pernikahan ini harus tetap berjalan apapun yang terjadi. Aku sudah berjanji kepada Tuhan di dalam janji nikah, ya, menerima dia sebagai istriku yang sah satu-satunya dalam keadaan apapun, sakit, sehat, kaya, miskin, diberkati atau tidak, ya, sampai maut memisahkan. Itu yang harus dipegang baik-baik, Bapak Ibu. Ya. Saya mau katakan tadi, cinta itu luntur dalam beberapa tahun, tapi cinta yang diubah, ditransform jadi kasih, itu akan tetap abadi. Seperti Kristus mengasihi kita, kasihnya tidak akan pernah luntur, tidak akan pernah lekang. Itu yang harus kita pegang. Saya percaya Bapak Ibu, kalau hal ini, dua hal ini saudara lakukan di dalam rumah tanggamu, maka saya percaya kehidupan rumah tanggamu perlahan tapi pasti akan menuju pada rumah tangga yang hidupnya diberkati Tuhan. Ya, dan jangan lupa, suami istri, ya, kelakuannya di rumah, perkataannya di rumah, itu jadi video hidup buat anak-anak. Anak-anak mungkin belum mengerti apa yang engkau lakukan, kau perkatakan, tapi dia rekam semua apa yang kau lakukan dan kau perkatakan. Nasihatnya mungkin kamu belum tentu dia dengar, tapi apa yang dia lihat, dia dengar, itu yang dia masukin di dalam hatinya, dan itu akan menjadi pelajaran untuk dia lakukan ke depan. Ini serem Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu saya berdoa pada pagi hari ini, biar jemaat Elohim adalah jemaat yang kehidupan suami istrinya mengalami berkat, mengalami pemulihan. Kalau engkau dengar video ini, engkau dengar firman ini, saya percaya bukan kebetulan engkau dengar, tapi Tuhan mengasihimu. Tuhan mau rumah tanggamu diperbaiki. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat berkat-Mu pada pagi hari ini. Hamba sudah sampaikan apa yang Tuhan mau hamba sampaikan. Biarlah firman-Mu ini jatuh di tanah hati yang subur, jatuh di tanah hati yang subur sehingga berakar, bertumbuh dan berbuah 30, 60, 100 kali lipat, dan bisa mengubahkan kehidupan rumah tangga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba mau berdoa dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan memberkati. Amin. Bagaimana saudara? Saudara diberkati dalam ibadah ini? Puji Tuhan ya. Saya yakin Tuhan selalu memberkati kita dalam ibadah-ibadah. Hari ini kita diberkati melalui pujian. Terlebih kita juga diberkati melalui firman Tuhan yang baru kita dengar. Biarlah semua rangkaian ibadah itu memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan menutup saudara ibadah kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan, jemaat GGP, Gereja Gerakan Pentakosta Elohim Cicurug, yang selalu setia beribadah kepada Tuhan dan sabar untuk ibadah onsite. Tidak lama lagi kita akan onsite saudara. Terima kasih juga kepada para pemirsa, para penonton yang membuka channel YouTube ini untuk mendapatkan juga berkat-berkat yang sama bagi kita semua. Mari saudara yang belum bergabung dengan sebuah gereja, mari silakan bergabung dengan channel kami. Setiap pagi, setiap minggu jam 7 ada tayangan-tayangan ibadah, sehingga saudara boleh membukanya. Jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa juga
membagikannya kepada saudara-saudara seiman kita, sehingga mereka juga boleh diberkati. Percaya kepada Tuhan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara akan diampuni dosamu dan saudara akan diselamatkan oleh Tuhan. Kepada seluruh jemaat yang akan menyalurkan dana-dananya, baik persepuluhan, baik kolekte, baik pembangunan, apapun, supaya pelayanan di GGP Elohim ini terus berjalan, silakan saudara mengirimkannya, mentransfernya kepada nomor rekening di bawah ini, dan Tuhan memberkati persembahan saudara, dan Tuhan melipat gandakan apa yang saudara taburkan buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan, khususnya di GGP Elohim ini. Terima kasih Tuhan, saudara. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kebaikan Tuhanlah kami boleh ada seperti kami ada saat ini. Saat ini kami mau mengakhiri ibadah kami. Terima kasih buat semua rangkaian ibadah yang Tuhan boleh izinkan terjadi pada pagi hari ini. Kami diberkati melalui pujian, kami diberkati melalui firman Tuhan. Bahkan seluruh rangkaian ibadah ini kami diberkati. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, melakukan segala aktivitas kami, bahkan yang tetap di rumah. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati segala kegiatan kami hari ini. Biarlah apa yang kami terima pada pagi hari ini dalam ibadah ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kami mau simpan dalam hati kami, dan kami mau berusaha melakukannya bersama dengan Tuhan, setiap perintah-perintah-Mu, supaya kami menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Saudaraku yang kekasih, marilah kita menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu dan tanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kuliah dan studimu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, penghiburan kekuatan yang dikerjakan dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan. Amin, amin, amin. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all we see, how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all we see, how great, and all we see, how great, and all we see, how great is our God. Haleluya. Tetap setia beribadah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ku cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku
tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus